Oke, kita masuk materi di chapter tentang coping with the limitation of algorithm power ya. Jadi di chapter ini kita membahas dua teknik yaitu backtracking dan algoritma branch and bound ya. Nah ini di mana penyelesaian untuk permasalahan kombinatorial ini memiliki satu kesulitan ya, kerumitan, sehingga bisa kita tackling ya dengan menggunakan dua prinsip pendekatan ya. Yang pertama adalah Anda menggunakan sebuah strategi yang menjamin bahwa penyelesaian masalah itu bisa mendapatkan solusi ya, tapi ya tidak dengan waktu polinomial ya, artinya waktunya itu bisa besar ya, tinggi ya. Kemudian bisa melakukan pendekatan algoritma yang bisa mencari suboptimal ya, atau solution dari polinomial waktu ya. Nah, exact solution strateginya Anda bisa menggunakan brute force, kemudian bisa menggunakan dynamic programming ya. Nah, selain itu ada pendekatan yaitu backtracking. Backtracking ini adalah untuk melakukan eliminasi beberapa case yang tidak perlu ya. Kemudian solution ini dicari ya, tapi ada kemungkinan bisa juga mengalami worst case ya. Karena model backtracking itu bisa saya artikan juga sama dengan penelusuran secara depth versus ya, atau DFS. Nah, lawan dari backtracking itu adalah branch and bound ya, karena model branch and bound itu menggunakan konsep dari breadth first search. Nah, untuk backtracking saya nanti menggunakan contoh graph coloring ya, jadi untuk pewarnaan graph. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk menyelesaikan backtracking ini dia akan mengkonstruk ya sebuah pohon keputusan ya, model pohon keputusan atau pohon keadaan gitu ya, di mana terdiri dari node dan edge. Node itu partial solution dan edge itu adalah choice in extending partial solution. Kemudian untuk menelusuri backtracking-nya atau state space dari pohonnya itu menggunakan depth versus, jadi menggunakan DFS. Nah, di dalam backtracking itu diizinkan untuk membuang node yang tidak perlu lagi ya, not necessary, no promising, itu bisa dengan pruning ya. Jadi kita pangkas beberapa node yang dianggap tidak perlu ya. Nanti kita lihat dengan contoh di backtracking. Ini saya masuk dengan backtracking ya. Jadi kasus yang dipakai untuk menyelesaikan graph coloring itu bisa dengan backtracking ya. Jadi apa itu graph coloring ya? Ini artinya pewarnaan graph. Itu mencari cara mewarnai graph tak berarah menggunakan maksimal warna sejumlah M ya. Sedemikian rupa sehingga tidak ada dua simpul yang berwarna sama. Jadi kalau ada di peta gitu ya, dua peta ini saling bertetanggaan, maka dua wilayah peta tadi ini kita bisa beri warna yang tidak sama. Jadi jangan sampai sama ya. Nah, contoh implementasi di pewarnaan peta tidak boleh ada wilayah yang bertetangga yang diwarnai dengan warna sama. Ya. Nah, ini ada sebuah graph ya. Anda bisa lihat bahwa graph ini graph node 1 terhubung ke 2, 1 terhubung ke 4, 1 terhubung ke 3, 3 terhubung ke 4, 2 terhubung ke 4 ya. Nah, graph ini tidak bisa diwarnai dengan dua warna. Kenapa dua warna? Tidak bisa dua warna. Misalnya saya buat warna merah, warna hijau gitu ya. Ternyata nggak bisa. Karena apa? Karena di sini di node 1 saja itu sudah terhubung dengan 3 node. Ya. 3 node itu sudah minimal membutuhkan 3 warna. Gitu.
Nah, graf yang dibentuk, ya, graf yang dari peta itu memang harus kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk graf planar. Ya. Graf planar itu artinya tidak ada dua sisi yang saling menyilang. Ya, jadi kalau dilihat di sini ini graf planar, ya, artinya tidak ada rusuk yang saling menyilang. Ya. Nah, kalau dia menyilang gimana? Kita usahakan dia tidak menyilang. Jadi Anda harus bikin dia model edge-nya itu bisa melengkung, ya. Jadi untuk setiap peta terdapat graf planar di mana vertex itu merepresentasikan region pada peta, edge itu menghubungkan antar region. Ya. Ini contoh ada sebuah peta, ya, anggap aja model petanya kayak gini. Ada 5 vertex gitu ya, V1, V2, V3, V4 dan V5. Nah, dari wilayah region ini kita ubah menjadi graf planar. Ya, Anda bisa lihat di sini vertex 1, ya. Vertex 1 ini bertetangga dengan 2, bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 4. Berarti ada 3 cabang nanti. Ya. Ya, vertex 1 tetangga dengan 2, tetangga dengan 4, tetangga dengan 3. Yang V2 ini bertetangga dengan V3, V1, dan V5. Jadi yang 2 ini bertetangga dengan V1 ke V1, V3. Nah ini, jadi tidak boleh menyilang. Nah, jadi dibuatlah graf planar, di mana rusuknya itu bisa melengkung seperti ini, ya. Kemudian 5. Kemudian yang V5 ini ada V3, ya, V4, dan V2, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi dari gambar ini kita ubah menjadi graf planar. Ya. Nah, pohon ruang statusnya, tiap kemungkinan warna dicoba untuk simpul Vn di level N. Ya. Kandidat solusi, tiap jalur dari simpul akar ke simpul daun. Jadi nanti kita buat semua kandidat solusi. Solusinya jika dua simpul bertetangga itu tidak memiliki warna yang sama. Contoh ya, ini ada sebuah graf gitu ya, sebuah graf. Nah, misalnya saya punya 3 warna, M-nya itu 3. Jadi color-nya itu R, G, dan B, red, green, dan blue. Ya. Dari gambar ini kita terjemahkan dulu ke dalam pohon. Ya. Nah, pohonnya itu seperti ini. Jadi kita susun start, ya, R, G, B, ya. Ini masih belum selesai ya, masih ada ke bawah lagi ya. Ini karena kan ada 4 not kan. Kalau di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti nanti harus kita buat satu lagi di bawah ini karena tidak cukup gitu ya. Nanti ditambahkan aja. Oh, jadi pohonnya sesuai sama itu Pak? Sama yang apa tuh? Yang tadi yang nyambung 1, 2, 3, 4 ya? Ya, pohon tidak. Ini hanya merepresentasikan. Nanti ini dipakai untuk telusur di RGB-nya. Ya. Telusur di backtrackingnya. Nah, jadi kita buat dulu segala kemungkinan. Jadi kita membuat segala kemungkinan ya bahwa ini nanti akan mewakili warna pada graf. Ya, mewakili warna pada graf. Ya. Karena ini ada 4 node, berarti levelnya nanti ada 4. Ya. Nah, ini gambar saya itu baru 3 level ya. Baru 3 level, belum selesai ya, belum ditambahkan lagi. Ada sini nih nanti di bawah ini kecil-kecil semua. Ya. Nah, model backtracking itu nanti dia akan menelusur ya dari sini secara depth first. Jadi kita telusurnya itu berdasarkan depth first, ya, DFS. Ya. Jadi kalau kita hitung jumlah node-nya, ya, jumlah node, ya. Yang pertama ini satu node ya. Kemudian 3 node ya. Jadi 1 tambah 3. Kemudian di sini 3-nya itu ada 3 lagi, jadi 9. Jadi tambah 9. Nah, yang bawah ya. Yang bawah ini ada 27. Ya, 3 kali 3 kali 3. Nah, ditambah satu lagi yang bawah lagi yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga untuk menentukan jumlah node untuk di backtracking ini adalah sebesar ini jumlah node-nya. Ya. Jadi ini adalah jumlah node yang dibutuhkan. Nah, sehingga untuk contoh penelusuran backtracking itu begini. Nah, ini saya ilustrasikan hanya di yang ini ya, yang R sampai R ini ya. Nah, ini masih ada di bawah lagi nih. Jadi telusurnya gini. Kita mulai start ya.
kita dari DFS ya. Jadi penelusuran dari cabang kiri semua. Dari cabang kiri R, cabang kiri R lagi. Nah, pewarnaan graf itu tidak boleh ada warna yang sama. Ya, karena di sini kan R, sudah ada red. Kok di sini red lagi? Ya. Sehingga untuk backtracking ini stop, ya, di pruning, dipangkas. Jadi sesuai dengan teori di sini bahwa dia boleh memangkas, ya. Oh ya, di itu grafnya tadi ya. Jadi dipangkas, dipotong, ya. Nah, setelah dipotong dia balik lagi ke sini. Setelah balik ke sini dia masuk ke cabang G. Oh, red, green, boleh ya. Nah, kemudian dari cabang green ini dia DFS lagi. Jadi kalau Anda lihat di sini dia red, green, red. Nah, jadi dia masuk lagi ke cabang red. Nah, cabang red. Oke. Nah, kemudian dari cabang red ini masih boleh ya, R, green, R. Artinya warnanya tidak sama ya. Jadi tidak bertetangga ya. Jadi aman. Lanjut lagi ke sebelah kiri, DFS. Red lagi. Nah, ini R dengan R. Berarti ini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena ada warna yang sama. Maka ini dipangkas. Kemudian dia balik lagi. Jadi backtrack dia. Backtracking. Balik lagi. Turun ke G. Nah, jadi R, G, R, G. Boleh ya. Jadi solusi pertama ini. R, G, R, G. Balik lagi. Masuk ke sini B. Jadi R, G, R, B. Boleh. Jadi ada dua solusi dari cabang sebelah R yang ini. Nah, kalau ini kita teruskan, ini adalah contoh solusi yang pasti di sini. Nah, ini dari gambar yang ini ya, dari pewarnaan yang ini ya. Ini saya lupa. Oh, ini saya lupa buang ya, yang 1/4-nya ya. Ya, artinya dari gambar yang ini, ya, itu kemungkinan solusinya. Jadi banyak sekali kemungkinan solusi. Nah, ini adalah contoh penelusuran secara backtracking. Ya. Nah, implementasinya, ya, itu misalnya per wilayah ini kita kasih titik ya. Jadi di tengah-tengah region itu Anda jadikan titik. Tengah-tengah region jadikan titik. Ya. Kemudian dihubungkan, ini dihubungkan. Pokok yang bertetangga ini dihubungkan, ya. Sehingga jadilah graf ini. Nah, graf ini baru nanti kita beri warna. Ini contoh adalah pewarnaan menggunakan backtracking.